olahraga luar ruangan, terus nge-mall kali ya. Halo Sobat Kompas TV, udah ada Sobat Kompas TV, Diana lagi ngebayangin nih apa aja aktivitas yang di masa PSBB ini Diana kangenin. Nah sekarang kan udah di masa PSBB transisi, ada loh mall yang sebentar lagi udah buka per 15 Juni nanti, siapa yang udah gak sabar. Nah selain soal beberapa mall yang akan dibuka dan tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan ini, ada 2 berita lainnya yang tentunya gak kalah menarik. Jadi nanti Diana akan membawakan 3 berita yang terpopuler dan menarik tentunya yang terjadi pada hari ini. Kira-kira ada apa aja, tapi sebelum Diana kasih tahu, jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Sobat Kompas TV, selain kita disiplin melakukan protokol kesehatan, salah satunya tadi kayak yang tadi Diana lakukan, yakni rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer ketika beraktivitas. Ada nih angin segar di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni dari kalangan peneliti Universitas Airlangga yang berhasil menemukan sekiranya kombinasi obat yang mampu mencegah dan juga mengobati pasien COVID-19. Nah, obatnya ini adalah kombinasi dari berbagai jenis obat. Ada 5 kombinasi obatnya, kira-kira ada apa aja, dan ini liputannya untuk Anda. Peneliti Universitas Airlangga Surabaya menemukan metode untuk mencegah dan mengobati pasien yang terjangkit virus corona. Metodenya yakni mengombinasikan beragam jenis obat yang terbukti efektif menyembuhkan pasien virus corona. Ada 5 kombinasi yang ditemukan dan sebagian besar obatnya aman dikonsumsi karena terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 5 kombinasi obat penyembuh corona dari Universitas Airlangga ini akan dibagikan ke rumah-rumah sakit melalui gugus tugas penanganan COVID-19 nasional. Kita uji di dalam sel yang mengandung virus COVID khas Indonesia, bukan COVID yang lainnya, terbukti mempunyai efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obat tunggal yang lainnya. Atau 5 regimen kombinasi obat yang diidentifikasi dan atau dinilai sangat efektif untuk mencegah masuknya virus dan menghentikan perkembangbiakan virus. Sobat Kompas TV, siapa yang udah mulai kangen nge-mall nih? Nah, Diana juga salah satu orang yang sebenarnya kangen nge-mall karena di masa PSBB kemarin kan kita tahu bahwa menghindari kerumunan itu jadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Salah satunya adalah tidak pergi ke mall terlebih dahulu. Nah, sekarang ini sudah mulai ada beberapa mall di Jakarta dan juga di Bekasi yang sudah mulai buka, tentunya tetap memprioritaskan yang namanya protokol kesehatan. Kira-kira apa aja protokol kesehatannya? Karena tiap mall ini punya protokol kesehatan yang berbeda. Ini dia liputannya untuk Anda, kita simak bareng-bareng ya. Setiap gerai di Mall Grand Indonesia wajib menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengurangi kapasitas pengunjung hingga 50%. Selain di gerai mall, penerapan protokol kesehatan juga dilakukan di seluruh area Grand Indonesia, termasuk lift hingga tempat parkir. Sentral Grosir Cikarang, Bekasi juga sudah mulai dibuka untuk umum. Pengelola menerapkan skema ganjil genap untuk para pemilik gerai. Skema ganjil genap ini diterapkan guna meminimalisir kerumunan pengunjung yang datang. Sobat Kompas TV, berita ketiga, kita bicara soal update kasus corona di Indonesia. Kalau per hari ini, yakni 13 Juni 2020, ada 37.420 kasus terkonfirmasi. Ini artinya ada tambahan 1.014 kasus. Cukup banyak ya sahabat Kompas TV, ini artinya cukup jadi catatan, entah itu baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat untuk bisa terus memaksimalkan sekiranya protokol kesehatan, entah itu pakai masker atau physical distancing supaya menekan penularan COVID-19 nih. Dari angka ini, itu 21.553-nya masih dalam perawatan, kemudian 13.776-nya sudah sembuh, kemudian angka yang meninggal itu ada 2091. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal peta sebaran kasus per provinsinya, DKI Jakarta dari 34 provinsi ini masih memegang ataupun masih jadi
pusat ataupun epicentrum nih kasus COVID-19 di Indonesia ini. Kemudian di posisi kedua itu ada Jawa Timur, dan kemudian yang di posisi ketiga ada Jawa Barat. Memang masih tersebar ataupun di Pulau Jawa sendiri. Ini artinya sebenarnya kita masih harus tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun di Jakarta sendiri sudah ada relaksasi yang diberikan atau dibubuhkan oleh pihak pemerintah, yakni dengan adanya PSBB masa transisi ini. Tapi itu tidak membuat kita tidak mengindahkan ataupun justru menomorduakan yang namanya protokol kesehatan. Justru kita harus tetap rajin nih yang namanya pakai masker, kemudian rajin bersihkan tangan, entah itu dengan mencuci tangan ataupun dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian disiplin melakukan physical distancing supaya kita tidak kembali lagi ke PSBB jilid pertama sampai dengan ketiga. Jadi kita tidak harus mengurung diri nih, kita bisa melakukan aktivitas tapi tetap memprioritaskan yang namanya protokol kesehatan. Ya Sobat Kompas TV, sudah ada 1, 2, 3 berita yang Diana sampaikan ini, artinya sudah sampai penghujung acara ataupun top 3 news pada hari ini. Tapi sebelum Diana pamit undur diri, Diana mau kasih tahu sesuatu kabar bahagia untuk kita semua karena ada kuis giveaway lagi di minggu ini. Yeay! Nanti di insert applause aja ya saudara-saudara biar lebih meriah. Nah, pertanyaannya apa? Untuk minggu ini pertanyaannya adalah siapa nama menteri yang pernah menjabat menjadi Menteri Kesehatan sebanyak 4 kali. Sekali lagi ya, diulang pertanyaannya, siapa nama menteri di Indonesia ini yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan sebanyak 4 kali. Nah tuh coba dilihat lagi, dibuka buku-buku sejarahnya, buku IPS-nya, RPUL-nya, buka Google, pokoknya semuanya. Langsung nanti jawab di bawah ini di kolom komentar, yakni nanti jawaban kalian, terus kemudian nama Instagram, kemudian jangan lupa sertakan hashtag giveaway Kompas TV. Nantinya di setiap harinya akan terus diingatkan entah itu masalah pertanyaan dan juga format jawabannya, tapi nanti akan diundi pada Sabtu depan. Jadi jangan lupa stay tune di YouTube Kompas TV. Jangan lupa subscribe dulu ya sahabat Kompas TV tentunya. Terus nanti akan diundi nih yang sudah ikutan, jangan lupa untuk stay tune di live Instagram, maksud kami di live YouTube-nya Kompas TV, supaya nanti pas dihubungi bisa langsung didapatkan begitu hadiahnya ya. Jangan lupa untuk ikutan, plus jangan lupa untuk subscribe terus channel Kompas TV, bubukan komentar, kritik, saran, masukan semuanya kami terima, dan tentunya jangan lupa tonton terus YouTube Kompas TV yang isinya banyak berita yang informatif dan juga menarik, dan tentunya independen dan terpercaya. Diana Valencia pamit undur diri, sampai jumpa sahabat Kompas TV, sehat terus ya.